Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdi Ramadhan Setiawan dengan NIM 221030411121. Pertama-tama, di sini adalah latar belakang. Latar belakang berisikan operasi simpan pinjam berperan penting menjadi pinjaman. Tapi tanpa analisis kelayakan yang akurat, bisa timbul risiko kredit macet. Penelitian ini bertujuan menganalisa kelayakan kredit berdasarkan data historis menggunakan Python. Tujuan 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 daripada tugas ini adalah menganalisis kelayakan kredit nasabah aplikasi menggunakan data historis pembiayaan, membangun sistem klasifikasi menggunakan algoritma naik bias yang dapat membantu koperasi untuk kelayakan calon debit secara objektif dan efisien. Dan ketiga, mengevaluasi performa algoritma algoritma dalam memprediksi kelayakan kredit melalui metrik seperti akurasi, precision, recall, dan conversion metric. Yang keempat, memberikan insight dari data pinjaman untuk memahami pola-pola umum debitur yang layak dan tidak layak. Kelima, menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam proses penyaluran kredit oleh koperasi. Yang keenam, membuktikan bahwa algoritma sederhana seperti naik bias pun bisa efektif dalam masalah klasifikasi di dunia nyata. Kalau kerjanya sendiri itu adalah yang pertama itu load data Excel, yang kedua itu pre-processing data, yang ketiga ada split data, yang keempat ada training model FBS, yang kelima itu adalah hasil evaluasi hasil, dan yang keenam adalah visualisasi. Sekian, terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Dari kelompok saya yang berjudul kelayakan analisis kelayakan kredit dari data Excel yang saya ambil itu di koperasi simpan pinjam kan. Ini saya mengambil data itu di koperasi simpan pinjam yang bernama itu ada mesin mesh jasa angsuran bulanan tanggal pinjaman 6 Juli 2022 tanggal jatuh tempo tidak sama 75%. Kewajiban per bulannya itu 75%. Plafon pembiayaan 5 juta dan saldo pokok itu 2 juta. Itu dinyatakan tidak layak. Selamat Riyadi. Angsuran per bulan tanggal 4 April 2022 tanggal jatuh tempo tanggal 4 September 2023 kewajiban per bulan itu juga sama 75% juga pelaksanaan 9 juta saldo pokok 8 juta itu dinyatakan layak dan sudah kan gak bulanan tanggal pinjaman itu tanggalnya 21 November 2022 dan juga sama tanggal 21 juga November tahun 2024 wajiban per bulannya itu 75%. Pelakon pembiayaan 3 juta dan
saldo pokok yang ambil itu besar 1 juta, itu dinyatakan tidak sah. Dan warna itu bulanan tanggal 16 Agustus 2002 dan tanggal 1 tanggal 16 Agustus 2023. Kewajiban per bulan itu 75% saja, dan plafon pembiayaan 4 juta, saldo pokok 3 juta, dinyatakan layak. Muhammad Najib, yaitu tanggal pinjaman 22 tanggal pinjaman 22 Februari 2022, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Februari 2025 75%, dan plafon pembiayaan itu sekitar 16 juta rupiah, satu pokok itu sebesar 10 juta, dinyatakan layak. Aminun, bulanan tanggal pinjaman 25 Juli 2022, tanggal 25 tanggal jatuh tempo itu yaitu tanggal 25 Juli 2023, kewajiban per bulan 75%, sekitar ini kewajiban maaf ya, ini kewajibannya ternyata 1,50%. Plafon pembiayaan itu sekitar 12 juta dan 9 juta, itu dinyatakan layak. Ahmadi itu bulanan tanggal 7 April 2021, tanggalnya jatuh tempo juga tanggal 7 April 2023, kewajiban per bulan itu sekitar 1,80%, dan pembiayaan pada plafon sekitar 5 juta, saldo pokok sebesar 2 juta, itu dinyatakan layak. Itu singkat saja, dilanjutkan teman dari kelompok saya. Jadi pada kode ini yaitu seperti biasanya mengimpor library untuk membaca data, menggunakan model, dan membuat antarmuka interaktif, yaitu contohnya seperti Pandas ASPD, Sclaren, dan juga Simple Imputer untuk menangani data yang hilang. Dan setelah itu ada baca data fungsinya untuk membaca data dari file Excel dan mengambil set tertentu lalu menampilkannya. Selanjutnya juga ada proses data, ubah persen ke float lalu menampilkannya. Fungsinya untuk mengubah kolom string seperti 1.25% menjadi nilai float 0.0125. Begitu juga ada konversi tanggal ke data time lalu menampilkannya. Fungsinya
untuk mengubah data tanggal dari string menjadi format datetime. Dan juga ada buat fitur baru durasi pinjaman. Lalu menampilkannya. Fungsinya menghitung durasi pinjaman dalam bulanan dari 2 tanggal. Dan ada juga lain-lainnya. Dan ada prediksi dan evaluasi. Kelas lalu menampilkannya yaitu classification report, precision recall, F1 score, dan support. Dan juga menampilkan confusion metric ditampilkan dalam bentuk grafik putih di kanan bawah.